Prosedur pengelolaan kas kecil. Nama Anissa Nurida Lutfiana, kelas 12 OTKP 1, nomor absen 7. Prosedur pengelolaan kas kecil. Dalam materi prosedur pengelolaan kas kecil dapat terbagi sebagai berikut. A. Definisi prosedur pengelolaan kas kecil. B. Karakteristik kas kecil. C. Sistem kas kecil. Dalam sistem kas kecil dapat dibagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama impress system atau sistem saldo tetap, yang kedua fluctuating system atau sistem saldo berfluktuasi. D. Langkah-langkah pengelolaan kas kecil. Dalam langkah-langkah pengelolaan kas kecil terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama menetapkan batas saldo kas kecil. Yang kedua, menentukan kasir kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Yang keempat, penggunaan kas kecil. A. Definisi prosedur pengelolaan kas kecil. Menurut Mardiasmo, tahun 2003 nomor 30, kas adalah alat pembayaran yang siap untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, yaitu uang atau uang kertas dan uang logam, valuta asing, dan bentuk alat pembayaran lainnya yang mempunyai sifat seperti kas. Kas kecil merupakan salah satu akun atau rekening yang disajikan oleh perusahaan sebagai salah satu elemen aktiva lancar. Menurut Sumarso, S.R. tahun 2009, nomor 320, dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu. B. Karakteristik kas kecil. Dalam laporan keuangan, kas kecil atau petty cash merupakan akun yang khusus digunakan untuk keperluan transaksi kecil dan rutin. Karakteristik kas kecil meliputi 1. Jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari nominal tertentu yang telah ditentukan oleh pihak manajemen. Setiap perusahaan menetapkan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. 2. Digunakan untuk menandai transaksi kecil yang rutin setiap harinya. 3. Disimpan dalam petty cash box. 4. Ditangani oleh kasir kas kecil. C. Sistem prosedur kas kecil. Menurut Mulyadi, tahun 2016, nomor 425, pengeluaran petty cash yang dilakukan secara tunai dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu impress system dan fluctuating system. C. Sistem prosedur kas kecil. Impress system atau sistem saldo tetap. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. 2. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. 3. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan mengkredit akun dana kas kecil. C. Sistem prosedur kas kecil. Fluctuating system atau sistem saldo berfluktuasi. Penyelenggaraan kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. 2. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saat saldo akun ini terjadi fluktuasi. 3. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil.
Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil terjadi fluktuasi dari waktu ke waktu. D. Langkah-langkah pengelolaan kas kecil. Berikut ini adalah langkah dalam pengelolaan kas kecil. 1. Menetapkan batas saldo kas kecil. Dari awal dibuatnya akun kas kecil, pihak manajemen harus sudah menetapkan saldo kas kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional usaha dalam jangka waktu tertentu. Ada dua jenis metode pencatatan kas kecil yang bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah saldo petty cash, yaitu metode IMPRES, di mana saldo kas kecil selalu tetap sebesar jumlah saldo yang sudah ditetapkan. Metode kedua adalah fluktuatif, yaitu saldo kas kecil tidak tetap, namun berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengeluaran kas kecil. D. Langkah-langkah pengelolaan kas kecil. 2. Menentukan kasir kas kecil. Setelah batas saldo ditetapkan, maka selanjutnya harus ada personel yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas kecil atau biasa disebut dengan kasir kas kecil. Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan posisi kasir, seperti menguasai dasar-dasar akuntansi, mampu menghandle transaksi dalam jumlah kecil, jujur, konsisten, dan mampu menguasai program komputer seperti Excel. D. Langkah-langkah pengelolaan kas kecil. 3. Pengisian kembali kas kecil. Setelah menentukan batas saldo dan metode pencatatan kas kecil, selanjutnya Financial Controller memerintahkan pengisian kepada kasir umum dengan menarik kas dari bank. Kemudian uang diserahkan kepada kasir kas kecil. Dilakukan penghitungan secara fisik dan harus ada bukti serah terima di mana kasir kas kecil menandatangani tanda terima atas dana yang diserahkan serta sebagai tanda serah terima tanggung jawab terhadap dana tersebut. Jika suatu saat saldo kas minim, maka kasir kas kecil harus mengajukan permohonan pengisian kembali kepada Financial Controller. D. Langkah-langkah pengelolaan kas kecil. 4. Penggunaan kas kecil. Kasir kas kecil hanya diperbolehkan melakukan pembayaran kas kecil untuk permohonan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh Financial Controller. Kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluaran kas kecil untuk setiap pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima dana. Kemudian, transaksi dicatat dalam buku kas kecil dan bukti pengeluaran harus disimpan atau diarsip.